Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Ibu. Selamat malam buat kawan-kawan sekalian. Sudah lama kita tidak berjumpa. Semoga kabar sehat-sehat saja, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya menjelaskan mengenai metode pembelajaran self-learning. Di sini saya akan menjelaskan dia punya sintaknya. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah penilaian autentik. Tugas ini disuruh buat video, hanya saya tadi tidak sempat untuk membuatnya dengan kawan-kawan sekalian, maka saya kepikiran untuk membuat sendiri saja. Baik, langsung saja. Di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran service learning. Pembelajaran service learning adalah sebuah strategi belajar, mengajar, dan melakukan refleksi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melayani orang lain dengan cara menggabungkan pembelajaran di kelas dan pembelajaran dengan lingkungan yang berada di masyarakat. Langsung saja dia punya sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, mengelompokkan siswa secara heterogen. Setelah dikelompokkan siswa, langkah berikutnya siswa mencari permasalahan dengan cara observasi langsung di lapangan. Setelah itu, diskusikan kelompok untuk menentukan tema masalah yang akan mau mereka bahas. Habis itu siswa juga menyusun program untuk memecahkan masalah tersebut yang terjadi di lapangan. Siswa juga memberi tindakan langsung di lokasi pengamatan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siswa melakukan refleksi dan melihat keberhasilan program yang mereka telah teliti. Siswa mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil kegiatan mereka di lapangan dengan tema yang mereka sudah tentukan. Setelah itu, kegiatan siswa adalah menyusun sebuah laporan. Setelah menyusun sebuah laporan, habis itu mempresentasikannya di kelas dan dibentuk dalam sebuah laporan. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran service learning. Yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran service learning ini, di mana di sini membuat siswa mencapai tujuan secara penuh, mempunyai kepuasan sendiri, belajar sambil bekerja, dan bisa memotivasi diri siswa. Oleh karena itu, manfaat pembelajaran service learning ini mampu membuat siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan di sekitar mereka dan mendapatkan pengalaman yang nyata di lapangan. Misalnya di sini saya mengambil contoh mengenai masalah sampah, di mana di sini peserta didik bisa turun langsung ke lokasi atau lapangan yang mereka teliti. Misalnya tentang sampah tadi, berarti mereka mendapatkan pengalaman nyata mengenai keburukan sampah yang terjadi di Kota Kupang misalnya. Kelemahan dari metode ini, kelebihan dari metode ini, siswa akan mempelajari banyak hal dan termotivasi untuk bekerja dan belajar lebih baik daripada ketika di kelas seperti biasanya. Mereka juga akan lebih paham terhadap materi kompleks atau isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kemungkinan besar juga mereka mengingat materi lebih baik melalui pengalaman langsung dan mengaplikasikannya dari pembelajaran di kelas yang sebenarnya. Meningkatkan hubungan antara personal dan bekerja dan dalam belajar mereka. Di sini model pembelajaran siswa ini melalui 4 langkah, yaitu ada persepsi, ada action, reflection, dan demonstrasi.
Tahap pertama itu persepsi, ya, dimana di sini siswa melakukan pengamatan di lapangan untuk mengamati masalah yang terjadi dan mampu menyelesaikan masalah dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Di sini kedua, siswa melakukan sebuah wawancara langsung atas dasar pengamatan yang mereka lakukan. Habis itu siswa juga melakukan tindakan di lingkungan sekitar mereka dengan masalah yang telah di tempat mereka tentukan. Misalnya tadi saya mengambil contoh mengenai masalah sampah, siswa atau peserta didik bisa turun langsung untuk menambah pengalaman mereka misalnya. Setelah itu siswa secara berkelompok melakukan sebuah tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut. Misalnya mereka menjelaskan mengenai sampah tadi, atas dasar apa, kenapa, apa faktor utama penyebab terjadinya sampah tersebut, dan solusinya untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Yang ketiga ada tahap reflection, yaitu dimana di sini siswa menyampaikan hasil kegiatan mereka yang telah dilakukan di lapangan kepada guru dan menceritakan kegiatan yang telah siswa lakukan. Seperti misalnya membuat laporan begitulah. Yang berikut, siswa diminta untuk menyampaikan gagasan yang telah mereka turun langsung di lapangan, semacam memprestasi secara kelompok supaya kawan-kawan lain juga bisa mendapatkan pengetahuan dari mereka. Tahap keempat di sini tahap demonstration, di mana di sini siswa mempresentasikan kegiatan yang telah mereka lakukan dengan tema kelompoknya masing-masing kepada guru dan teman-teman kelas lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian untuk menambah pengetahuan kawan-kawan. Selamat malam, sekian dan terima kasih.